Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah telah memberikan kita banyak nikmatnya, terutama nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya walaupun dalam keadaan terdampak wabah COVID-19. Semoga Allah cepat mengangkat wabah ini. Amin. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hukum, hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang pertama, hukum. Apa itu hukum? Hukum adalah khitabullah al-muta'allaqu bi af'alil mukallafin bil iftidai awil takhyiri awil wad'i. Artinya hukum itu adalah seruan Allah yang mengandung seruan Allah yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, yang mana seruan itu mengandung perintah, pilihan, ataupun wad'i. Jadi yang dimaksud dengan hukum itu adalah seruan Allah yang mengandung perintah, yang mana perintahnya itu bisa merupakan perintah yang menunjukkan untuk melakukan suatu perbuatan, dan juga bisa merupakan perintah untuk meninggalkan suatu perbuatan atau untuk meninggalkan suatu larangan Allah. Nah, perintah yang menunjukkan untuk melakukan suatu perbuatan apabila dia merupakan suatu keharusan atau harus untuk dikerjakan, maka perintah itu merupakan bermakna wajib. Akan tetapi apabila perintah untuk melakukan suatu perbuatan itu tidak harus dikerjakan, artinya tidak mesti untuk dilakukan perintah itu, maka dia bermakna sunnah. Nah, kemudian apabila kemudian perintah yang menunjukkan untuk meninggalkan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu larangan Allah, yang mana perintah itu merupakan suatu keharusan untuk meninggalkannya, maka dia ini bermakna haram hukumnya. Nah, kemudian apabila perintah untuk meninggalkan suatu larangan Allah itu merupakan tidak suatu keharusan, tidak merupakan suatu keharusan, artinya tidak harus kita untuk meninggalkan perbuatan itu, meninggalkan suatu larangan itu, maka dia bermakna makruh. Akan tetapi kemudian apabila memilih untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk meninggalkan suatu perbuatan, maka dia bermakna mubah. Nah, kemudian pembagian daripada hukum. Hukum itu terbagi kepada dua. Yang pertama hukum takhlifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Yang pertama hukum takhlifi. Hukum takhlifi adalah suatu seruan Allah yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, yang mana seruan ini mengandung perintah ataupun pilihan. Pembagian daripada hukum taklifi ini ada 5. Yang pertama adalah wajib. Wajib artinya adalah apabila dikerjakan dia berpahala, dan apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Nah, kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah apabila dilakukan atau dikerjakan dia berpahala, dan apabila ditinggalkan dia tidak berdosa. Nah, kemudian yang ketiga adalah haram. Haram adalah apabila dilakukan atau dikerjakan dia berdosa, dan apabila ditinggalkan dia berpahala. Nah, kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh adalah apabila dikerjakan dia tidak berdosa, dan apabila ditinggalkan dia bisa berpahala apabila diniatkan karena Allah. Nah, kemudian yang kelima adalah mubah.
Mubah adalah apabila dikerjakan ataupun ditinggalkan, maka dia tidak berdosa dan juga tidak berpahala. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah khitabullah al-muta'allaqu bi ja'li syai'i sababan au syarta au mani'an au sahihan au batilan. Nah, artinya hukum taklifi, hukum wad'i itu adalah suatu seruan Allah yang berkaitan dengan menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, syarat, kemudian mani atau penghalang, sahih dan batil. Nah, kemudian pembagian daripada hukum wad'i ini ada lima. Yang pertama adalah sebab. Apa itu sebab? Sebab adalah sesuatu yang dijadikan syariat sebagai pengenal bagi suatu hukum. Nah, kemudian yang contohnya adalah Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 78 yang berbunyi aqimus salata liduluki syamsi. Artinya adalah dirikanlah salat karena tergelincirnya matahari. Nah, kita perintah untuk melaksanakan salat apabila telah tergelincirnya matahari. Sebabnya melaksanakan salat apabila telah tergelincirnya matahari. Nah, ini maksudnya salat zuhur. Nah, kemudian Quran surah Al-Maidah surah ke-5 ayat 38 dikatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Artinya adalah pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Jadi sebab suatu hukum potong tangan ini dikarenakan mencuri. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kedua adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu hukum. Nah, apabila tidak ada suatu syarat ini, maka dapat menyebabkan ketidakadaan daripada suatu hukum. Contohnya sholat. Syarat daripada sholat itu adalah harus berwudu. Nah, apabila tidak berwudu, tidak ada melaksanakan wudu, maka tidak ada pula untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang ketiga adalah mani atau al-mani atau penghalang. Contohnya al-mani atau penghalang maksudnya adalah sesuatu yang apabila ada dia dapat menyebabkan suatu yang keberadaannya dapat menyebabkan ketidakadaan suatu hukum. Berarti ini kebalikan daripada syarat. Apa contohnya? Al-mani ini adalah contohnya haid. Seseorang yang haid dikarenakan dia haid dapat menjadikan penghalang bagi dia untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian yang keempat adalah sahih. Sahih artinya adalah sesuatu yang terpenuhinya dari syarat dan rukun, atau terlaksananya daripada syarat dan rukun. Contohnya adalah sholat itu dikatakan benar apabila terpenuhi antara syarat dan rukunnya. Nah, kemudian yang kelima adalah batil. Batil adalah rusak, berarti rusak atau gugur. Maksudnya adalah sesuatu yang tidak terlaksananya atau tidak terpenuhinya daripada syarat dan rukun. Berarti ini kebalikan daripada sahih tadi. Contohnya adalah sholat itu dikatakan tidak sah atau tidak dikatakan batil atau tidak sah apabila dia tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, kemudian kemudian selanjutnya ada tentang hakim. Apa itu hakim? Hakim adalah pembuat hukum. Nah, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan hakim itu adalah
dan maksud dengan pembuat hukum atau perancang hukum atau pembuat undang-undang itu adalah Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 57 yang berbunyi, Inil hukmu illa lillahi yaqussul haqqa wa huwa khairul fasirin. Artinya adalah yang menetapkan suatu hukum itu adalah hanya hak Allah. Dia Allah yang menerangkan kebenaran dan dia juga Allah yang pemberi keputusan terbaik. Nah, kemudian selanjutnya tentang mahkum fih. Mahkum fih adalah objek hukum atau tindakan hukum. Menurut para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum fih itu adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan seruan Allah atau berkaitan dengan perintah Allah. Nah, syarat-syarat daripada mahkum fih ini adalah yang pertama, perbuatan itu dapat diketahui oleh seorang mukallaf dengan jelas. Nah, kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dapat diketahui seorang mukallaf tadi, yang dapat diketahui seorang mukallaf dengan jelas tadi adalah datangnya dari Allah. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya adalah perbuatan yang dapat diketahui seorang mukallaf tadi kemudian juga merupakan perintah yang datangnya dari Allah, itu dapat dilakukan oleh seorang mukallaf. Sebagaimana dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 86 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya adalah Allah tidak akan membebani seseorang melainkan berdasarkan kesanggupannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tentang mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang yang dikenakan atau orang yang diperintahkan untuk melaksanakan suatu hukum. Kemudian syarat-syarat daripada mahkum alaih ini adalah yang pertama, mampu memahami tuntutan syariat atau dia berakal. Nah, kemudian yang kedua adalah seseorang itu memiliki kepantasan dalam melaksanakan suatu hukum. Nah, artinya dia mampu dan berhak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.